Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Wabil khusus pertama-tama ingkang terhormat inggih menika para sesepuh bini sepuh. Sepindah inggih menika ketua lan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Ujung Pangkah ingkang kala wau sampun maringi sambutan inggih menika Ustadz Sujarwo. Ingkang kala hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Gosari selaku tuan rumah. Wabil khusus inggih menika Bapak Aminuddin selaku ketua PRM. Mboten. Utawi ingkang mewakili nggih, ingkang sambutan niku Pak Aminuddin, sing ngubungi kula nggih Pak Aminuddin. Ugi para pimpinan ranting Muhammadiyah yang lainnya secabang Ujung Pangkah lan seluruh warga Muhammadiyah, Aisyah, pemuda, NA ingkang sami rawuh wonten ing majelis menika. Sepindah monggo kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat lan nikmatipun sehingga wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi Allah sehat. Sehat menika penting, mergi kelainan sehat kita tasih saged gesang lan ugi kita dipun paringi gesang. Kadang-kadang sehat niku nggih mboten mesti gesang. Kadang-kadang enten tiyang sehat keranten ngebut teng dalan akhiripun kluthek dados pecah niku nggih enten. Sehat tapi mboten selamat. Alhamdulillah kita tasih dipun paringi dening Allah sehat, dipun paringi Allah kesempatan gesang. Mugi-mugi kados mukaddimah Bapak protokol kala wau, mugi-mugi kita sedaya saged memanfaatkan setiap kesempatan ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng kita kangge amal kesaenan utawi dalam asilah agama inggih menika kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten gesang menika mboten sanes penggawean kita napa? Nggih kedah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku ampun ngantos supe kita nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya. Nomor kalih mugi-mugi sholawat lan salam tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring dumateng kita pitedah ajaran-ajaran piwulang-piwulang ingkang menawi kita agem ajaran kala wau insyaallah badhe ndadosaken jaminan kita selamat gesang wonten ing donya dumugi ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi kita termasuk tiang-tiang ingkang taat ing dalam ajaran-ajaranipun agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Selajeng dumateng panitia secara khusus kula nggih matur nuwun sanget diundang teng mriki. Saya saking PJM utawi saking PRM Gosari
Kangge kula teng Gosari menika sampun sering sangat sejak mungkin puluhan tahun yang lalu nalika Mas Muzakir sing mriki niku bolak-balik teng mriki kadang nggih salat Id, kadang nggih khutbah Jumanate. Terus tahun kalau wingi nggih teng mriki dalam rangka ngisi acara pembagian rapot akhir sana anak-anak SMP. Nggih, Pak Aminuddin menika nggih satu bolo piyambak mergi rakyate niku tiyang sendang. Terus Pak Aminuddin niku kepencut tiyang sendang saniki terus nggih terus pun kenal kula. Nah, mila menawi kula teng mriki kinten kan mergo gampange mawon. Gampang hubungane. Terus ngoten. Mila kula nggih nuwun sewu sadèrèngipun dumateng Bapak Ibu sedaya, mbok pilih kula mangke mboten patiya enak selamae nggih nyuwun sewu. Panjenengan kula mboten patiya pinter banyol nggih. Bapak-bapak, Ibu, hal ingkang penting kita pengawasan menika sesuai kalian tema inggih menika dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 menika. Sampun tentu selaku tiyang Islam kita seharusnya merasa bahagia, merasa bersukacita, merasa bersyukur ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Kathah tiang-tiang ingkang mungkin tahun lalu bersama-sama kita di bulan Ramadan, tapi tahun ini sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah kita menika nggih senaosa dereng mlebet Ramadan wis meh mlebu nggih kareng seminggu kas. Alhamdulillah mugi-mugi nggih kita sampai ngantos mlebet sasi Ramadan. Milanipun biasanipun tiang-tiang menika sampun donga saulan rong wulan sadurunge Ramadan. Enten donga ingkang sering kita ireng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Senaosa menika mboten hadis, tapi menika nggih saya kemawon sebagai doa harapan seorang hamba agar diberi keberkahan pada bulan-bulan menjelang Ramadan, diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, lan pada akhirnya disampaikan nanti untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Menika termasuk doa ingkang saya kemawon. Tapi menika menurut penelitian beberapa ahli hadis menika boten ngrupaken hadis ingkang sahih, tapi nggih enten riwayat ngoten kemawon nggih. Bapak Ibu para rawuh sedaya, saderengipun kita mlebet dumateng pembahasan seputar sasi Ramadan. Terus pundi kita menghadapi sasi Ramadan menika? Kita biasanya pun nek tradisi kita menghadapi menjelang sasi Ramadan menika napa? Ingkang panjenengan sumerapi utawi panjenengan lampahi? Napa biasanya? Boten gadah tradisi nggih. Boten biasa kemawon. Ya padha karo dina-dina biasa. Sampeyan biasa ngresiki kuburan apa mboten? Oh nggih. Padha kalian kula. Wingi niku Jumat niku nggih pancen gawene desa nggih. Niku diumumaken selaku warga RT kula diundang teng kuburan kangge resik-resik. Nggih kula nggih kerja bakti. Wong ngresiki kuburan niku nggih sae nggih. Nggih mboten napa-napa ngresiki kuburan. Ziarah kubur nggih sae mawon. Tiyang Muhammadiyah aksal utawi mboten ziarah kubur? Angsal. Wong dipun perintahaken nggih. Pancen rumiyin ziarah kubur menika mboten dipun angsalaken dening Rasulullah kranten dikhawatiraken menimbulkan kesyirikan. Tapi setelah Islam mantap kemudian dibolehkan umat Islam untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Dulu kata Rasulullah, aku memang melarang kalian untuk ziarah kubur karena dikhawatirkan terjadi kemusyrikan. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa, berziarahlah ke kuburan. Tetapi apa tujuan kita ziarah kubur itu? Tujuan ziarah kubur yang benar itu ada dua.
Yang pertama inggih menika mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Milanipun menawi kita mlebet kuburan menika kan kita ndongaaken dumateng ahlul kubur menika. Terus enten malih wa inna bikum lahikun, dan kita semuanya nanti yang hidup itu juga akan bertemu sama kalian yang sudah meninggal. Terus yang pertama mendoakan tiang ingkang sampun pejah, tujuan nomor kalih inggih menika ngengetaken dumateng akhirat. Kadang-kadang kita menika nek saking enake omahe serba mewah, kamare penuh AC, penuh hiburan, mangane enak, lali mati gitu. Lali akhirate, akhiripun seneng-seneng, kemudian bermewah-mewah dengan kenikmatan dunia, lupa ibadah. Nah, niku menawi kita teng hotel napa meneh nek omah sing mewah. Tapi kala-kala nek kita sambang kuburan, oh ternyata kita sedaya mangke nggih badhe kados derek-derek kita ingkang sampun sumare wonten ing kuburan. Sing dibeta nggih mboten mobil, sing dibeta nggih mboten griya, sing dibeta mboten napa perhiasan emas, gelang, kalung gitu. Senaosa ibu-ibu menika mangke nggadah gelang kalung ageng, tapi mangke nek dipecah, nek pecah nggih mboten dibeta. Sing dibeta namung beberapa lembar kain kafan kemawon. Nah, lan amal ibadahipun. Nah menika dados ziarah kubur ingkang leres niatipun inggih menika ingkang sepindah inggih menika ndongaaken tiyang-tiyang ingkang sampun sumare wonten ing kuburan. Nomor kalih ngengetaken awak kita supados eling marang akhir kehidupan, eling marang kehidupan akhirat. Terus menika. Nah menawi kok enten tujuan-tujuan lintunipun, nah menika kita hindari. Misalipun kalau kita teng kuburan tujuanipun jaluk tulung, jaluk menapa? Jaluk tulung utawi ngalap berkah marang wong sing nek kuburan, nah menika sampun berbau kemusyrikan. Terus menawi kita menika tujuane ndongaaken tiyang ingkang mati, teng pundi panggenan nggih saged, teng griya nggih saged, teng masjid nggih saged, teng pundi panggenan nggih saged, boten mesti teng kuburan. Nah, terus kadang-kadang enten sebagian tiyang niku sing pilih-pilih kuburan. Kuburan sing niki keranten apa tujuane? Golek berkah, golek berkah, ngalap berkahe almarhum sapa, utawi wali sapa. Wali kota atau wali murid okay. Nah niku napa menika nggih kirang sae, khawatir menika saged masuk kepada kemusyrikan. Kanten enten harapan saking tiyang kala wau dumateng mayit ingkang sampun pejah. Nah kita menika harapan nika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Boten angsal kita menika berharap apapun dumateng tiang-tiang ingkang sampun pejah. Terus ndongaaken lan ugi ngengetaken akhirat. Terus ziarah kubur mekaten. Terus ziarah kubur menika nggih mboten mesti wonten ing wulan Sya'ban. Sedaya wekdal nggih sae. Nggih mboten mesti nek wulan Sya'ban tok. Nah kadang-kadang nggih wulan Sya'ban ziarah kubur utawi resiki kuburan niku kapan kemawon saged, mboten enten batas waktunipun. Nah, terus nomor lintunipun mungkin saenipun kita ningali dos pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sasi Ramadan. Kita nginceng kados pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nglampahi napa wonten ing sasi Sa'ban. Sa'ban niku kan sakniki nggih. Sakniki tanggal 23 Sya'ban. Setunggal minggu malih 1 Ramadan. Hari Sabtu yang akan sampun 1 Ramadan. Nah, kita monggo nginceng napa ingkang dipun amalaken Rasulullah wonten ing sasi Sa'ban. Berdasarkan beberapa riwayat hadis ingkang sahih, amalan ingkang dipun lampahi Rasulullah wonten ing sasi Sa'ban menika napa? Inggih menika poso, siam. Tetapi Rasulullah mboten
merintahkan kanthi hadis qauli mboten. Tapi piyambakipun ngamalaken piyambak. Dados mboten enten riwayat hadis qauli yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Sa'ban menika mboten enten. Hadis qaulinya mboten enten. Tetapi berdasarkan persaksian garwanipun inggih menika Siti Aisyah niku ternyata di antara bulan-bulan setahun Rasulullah menika melakukan puasa 1 bulan penuh itu hanya pada 1 bulan, bulan Ramadan. Keranten menika pancen puasa wajib yang harus dilaksanakan sehingga dilaksanakan 1 bulan penuh. Terus di antara 11 bulan yang lainnya tidak ada bulan di mana Rasulullah memperbanyak puasa sunnah kecuali bulan Sya'ban. Itu riwayat saking Siti Aisyah. Hadisipun inggih menika qalat Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah itu menyempurnakan puasa dalam 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Karena itu memang puasa wajib. Nah, terus wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah itu memperbanyak puasa sunat dalam 1 bulan lebih banyak dari apa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Itu persaksian Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah garwanipun Rasulullah. Dia adalah orang yang paling tahu apa yang dilakukan Rasulullah dalam kesehari-hariannya. Kalau sahabat yang mungkin di luar rumah beliau mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi ini seorang istri yang sehari-hari hidup bersama beliau, tahu persis apa yang dilakukan Rasulullah pada malam hari, pada setiap harinya seperti apa. Nah itulah sehingga kenapa dulu Allah memilihkan Aisyah sebagai istri beliau karena sebagai pencatat hadis-hadis Nabi gitu. Karena supaya apa itu perilaku Rasulullah, sabda Rasulullah itu juga ada yang mencatat dari lingkungan keluarganya sendiri, dari istrinya sendiri. Nah itu memang diantara istri Rasulullah yang diperintahkan berdasarkan wahyu itu adalah Aisyah itu ya. Karena memang Aisyah masih muda dan cerdas. Terus kemudian nampaknya dikirim untuk mencatat apa yang dilakukan Rasulullah sehingga kata riwayat-riwayat hadis khususipun tentang masalah-masalah keluarga, kehidupan sehari-hari yang diriwayatkan dening Siti Aisyah. Nah, itu termasuk saking hikmah ilahiyah, kebijakan Allah untuk kenapa kemudian Aisyah dipilih untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Nah, kenapa kemudian Rasulullah kok memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ternyata ada rahasianya. Apakah Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan? Kinten-kinten apa ngaten? Ternyata dalam hadis yang lain tidak itu. Bukan sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Supaya engko Ramadan wis ora napa? Ora rumangsa abot. Ternyata mboten. Setunggal wekdal enten seorang sahabat yang termasuk dekat saking Rasulullah inggih menika naminipun Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menika nggih sumerap mireng bilih Rasulullah menika ngatah-ngatahaken poso wonten ing sasi Sa'ban. Sehingga Usamah menika setunggal wekdal tanglet demen Rasulullah. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran aktsar min Sya'ban. Ya Rasulullah, kula menika kok mboten ningali panjenengan nglampahaken siam kang langkung kathah kecuali wonten ing sasi Sa'ban. Kinten-kinten sebabipun napa ya Rasulullah katanya. Nah Rasulullah ternyata menjawab. Jawabipun ing menika alasanipun kalih. Innahu syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan. Alasan pertama yaitu karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak orang-orang melupakannya. Karena posisi Sya'ban itu di antara 2 bulan besar, 2 bulan yang diagungkan oleh masyarakat, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Rajab itu adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia.
Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia itu adalah Rajab, kemudian 3 lagi itu beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Biasanya orang Arab itu kalau masuk bulan-bulan Dzulhijjah menghormatinya dengan menghentikan seluruh permusuhan, menghentikan seluruh peperangan, dan memaafkan segala kesalahan. Itu untuk menghormati kesucian bulan-bulan haram tadi. Dalam tradisi jahiliyah, Rajab itu juga bulan yang sangat meriah. Mereka, tapi ini bukan ajaran Islam, punya ibadah yaitu menyembelih korban di bulan Rajab yang disebut dengan istilah atirah. Tapi kemudian ketika zaman Islam, atirah melarang. Rasulullah melarang pelaksanaan atirah korban di bulan Rajab ini karena itu identik dengan zaman jahiliyah. Korban umat Islam dipindah menjadi Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, gitu ya. Jadi saat itu tradisi Arab jahiliyah bahkan sampai masuk Islam, Rajab itu bulan mulia. Terus sementara itu 2 bulan berikutnya Ramadan adalah bulan suci Ramadan. Umat Islam juga mengagungkannya dengan ibadah-ibadah, dengan taraweh, dengan puasa. Di antara 2 bulan yang besar tadi ada bulan Sya'ban yang sepi, yang banyak orang melupakannya. Sehingga Rasulullah ingin mengisinya dengan ibadah. Tapi dia melakukannya sendiri, tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa. Ibaratnya menurut ulama menjelaskannya bagaimana? Ibaratnya beliau ini ingin takarrub kepada Allah di waktu sepi, di waktu orang-orang tidak meramaikan ibadah itu. Sama halnya seperti kita melaksanakan sholat. Afdolus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 yang wajib adalah sholat di waktu malam. Kenapa kok sholat di waktu malam? Itulah sholat yang dimana seseorang menghadap kepada Tuhannya dalam kesendirian, dalam sepi. Ketika orang-orang yang lain tidur pulas dengan mimpi indahnya, dia bangun untuk menghadap kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan sholatnya. Itulah afdolul ibadah. Dia sempat untuk beribadah justru di saat orang-orang lain melupakan ibadah itu. Ketika orang lain nikmat dalam kenikmatan dunianya, tapi dia sempatkan diri untuk ibadah. Nah, itu kira-kira yang ingin dilakukan oleh Rasulullah. Ketika orang-orang melupakan bulan Sya'ban, dia ingin mengisinya dengan ibadah kepada Allah secara lebih dekat. Tapi dia tidak memerintahkan kepada umatnya. Nah, nanti mungkin ada rahasianya. Nanti ada rahasianya yang akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, kenapa Rasulullah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban? Ini masih lanjutan ayat tadi dari pertanyaan sahabat Usamah bin Zaid. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal perbuatan hamba-hamba manusia ini diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an turfa ayyurfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin amal perbuatanku ini diangkat ke hadapan Allah dalam kondisi aku berpuasa. Nah, itu alasan Rasulullah. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan manusia ke hadapan Allah. Ibaratnya dilaporkan kepada Allah yang bersifat tahunan ya. Dan Rasulullah ingin amal perbuatannya itu dilaporkan ke hadapan Allah dalam kondisi dia berpuasa. Jadi ini 2 alasan kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, dados tidak ada keterangan untuk mempersiapkan diri supaya lebih kuat sehingga nanti lebih ringan menghadapi bulan puasa. Malah enten setunggalipun dados menawi kita badhe niru Rasulullah, saya ini pun ngata-ngatakan poso sejak awal Sya'ban. Mboten nek wis separo niki. Keranten enten setunggalipun hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Nek wis Sya'ban iku wis anjuk separone, ora usah poso sunat. Kejaba wong sing wis biasa poso sunat. Misalipun sampean pun terbiasa poso Senin Kemis utawi poso Daud sejak
sejak awal Sya'ban utawi sejak sebelumnya. Nah niku mboten napa-napa, tapi jangan mengkhususkan separuh terakhir, kalau sudah separuh terakhir Sya'ban dengan puasa sunat. Terus ada lagi sebuah hadis, boleh nggak kita misalnya untuk menghadapi Ramadan ini kita mendahului dengan puasa sehari 2 hari? Angsal tapi mboten. Ternyata mboten angsal. Jadi la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah engkau dahului puasa Ramadan ini dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulan qad shoma min qabl, kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa sunat sebelumnya. Jadi jangan mengkhususkan akhir Sya'ban menjelang Ramadan dengan puasa-puasa khusus, kecuali orang yang sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunat sebelumnya. Apa hikmah dari larangan ini? Rasulullah nampaknya ingin mengatakan bahwa jangan sampai umatnya itu membebani diri secara berlebihan dari apa yang diwajibkan. Puasa yang diwajibkan itu Ramadan, itu 1 bulan penuh, itu sudah cukup banyak bagi kebanyakan orang, ya. Untuk ukuran orang kebanyakan. Wong kadang-kadang saulan be ya ana sing males-malesan poso gitu. Nah, terus Rasulullah tidak ingin membebani hamba-hambanya dengan sesuatu yang kemungkinan nanti akan memberatkan jika itu menjadi sebuah syariat. Sehingga Rasulullah melarang, jangan terlalu membebankan diri dengan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, atau separuh terakhir bulan Sya'ban. Itu nanti akan menjadi semacam, kalau Rasulullah tidak melarang itu, dikhawatirkan umat Islam akan berbondong-bondong untuk mentradisikan itu, dan itu dikhawatirkan akan membebani umat Islam secara keseluruhan. Itu hikmah di balik itu. Sehingga kenapa Rasulullah berpuasa Sya'ban itu tidak mengumumkan kepada para sahabat, tidak memerintahkan secara lisan, yaitu kalau itu memang diperintahkan saja itu bisa berbahaya, akan menjadi sebuah sunnah dan akhirnya akan menjadi puasa yang apa? Yang menjadi panjang sekali, akan diamalkan oleh hambanya 2 bulan Sya'ban ya, Ramadan juga ya, dikhawatirkan itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Itulah bijaknya Rasulullah, bijaknya Allah dalam memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Kalau kita memiliki kemampuan lebih, puasa sunnah monggo, itu sudah ada aturannya. Sehari-hari misalnya kalau kita puasa Senin, Kamis, nah itu sudah bagus. Kok sik kuat nggih poso sing niku al-ayyamul bid. Al-ayyamul bid menika puasa 3 hari setiap tengah bulan. Tapi mboten bulan Januari Februari nggih, bulan Komariah. Niku tanggal pinten? Tanggal 13, 14, 15. Nah niku tengah bulan Komariah. Itu al-ayyamul bid, yaitu hari-hari di mana matahari, bukan matahari, bulan itu bersirang terang, bid itu putih, bulan purnama, ya. Utawi nek tasih kiat, nggih, saumu Daud, setunggal dinten poso, setunggal dinten moka, setunggal dinten poso, let setunggal dinten itu saumu Daud. Tetapi nggih niku wau ingkang kiat. Ampun ngantos kita menika ibadah, tapi kemudian kewajiban-kewajiban lintunipun kita tinggalaken. Nah menika ingkang kiat monggo, tapi menawi mboten kiat nggih sak kuatipun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah niku tentang bagaimana Rasulullah mempersiapkan diri menjelang Ramadan. Tapi niku wau mboten mempersiapkan diri untuk Ramadan nggih. Tapi nggih niku sekedar penjelasan, kula sekedar menjelaskan napa ingkang dipun lampahi Rasulullah pada bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini sampun jelas kangge kita sedaya warga Muhammadiyah. Sampun enten ketetapan nggih, yaitu sampun enten maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah pilih awal puasa tahun 1446 ini jatuh pada 1 Ramadan.
Loh ya, ya satu Ramadan. Tapi nggak leres nggih. Satu Ramadan ya. Nah, niku pas kalian bertepatan 1 Maret binjing minggu depan menika. Niki kan Sabtu nggih. Sabtu ngajeng nika kita sampun siam. Lah apa wis ru'yat wong Muhammadiyah kok iso ngumumno? Sampun. Ru'yat bil ilmi. Jadi ru'yat melalui ilmu pengetahuan. Dan sekarang itu dengan kecanggihan ilmu pengetahuan bisa memprediksi, bukan meramal ya, tapi bisa menghitung posisi hilal itu di mana, posisi itu sudah masuk bulan atau belum, itu sudah bisa. Dan itu sudah hampir bisa dipastikan posisi semacam itu. Jadi sudah canggih sekarang ilmu falak itu. Sehingga kita sampun boten mamang, kita sampun ru'yat. Ru'yat kita inggih menika ru'yatun bil ilmi, melihat dengan ilmu. Tidak harus nginceng mek mata. Lah, nginceng mek mata niku nek pas mendung ya ora ketok gitu. Senaosa bulane pun dhuwur, tapi nek pas mendung ya ora ketok. Nah, tapi Islam niku gampang. Islam niku gampang. Zaman Rasulullah pancen ilmu falake mboten patiya nggih dereng patiya maju lah ya. Terus pun Rasulullah nahnu qaumun ummiyun. Kita ini bangsa ummi la naktub wala nasub. Kita ini bangsa Arab ini bangsa yang tidak terlalu pengenal baca tulis. Tidak pengenal tulisan, juga tidak mengenal hitung-hitungan. Pokoknya bulan itu kata Rasulullah kalau enggak 29 ya 30 itu saja. Kalau melihat hilal ya berarti sudah masuk bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Gampang. Nek sampean kabeh wis do delok hilal, wis ketok hilal, ya wis nang poso Ramadan. Terus engko nek wis akhir Ramadan kok wis ana hilal maneh, berarti hilal Syawal, ya aftiru wis poso. Ora poso tapi fitrun. Fitrun itu berarti mboten siam alias wonten ing Idul Fitri. Niku nggih. Terus wa in humma kok lamuna sampean niku ningali ru'yah bil ain kok banjur tertutup awan mendung ya fa'akmilu sab'ina salatin, disempurnakan bulan Syaban sebelum Ramadan itu 30. Sudah simpel ngoten mawon. Jadi gampang menurut status. Sehingga kok sakniki enten misalipun kok tiyang ingkang tetep ginakaken ru'yah bil ain nggih monggo mboten napa-napa. Mergi rumiyin ingkang dipun lampahi Rasulullah nggih mekaten. Tidak perlu kemudian menjadi bahan daripada perselisihan. Itu ibaratnya ijtihad masing-masing. Nah, kalau yang pakai ilmu falak itu memang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sekarang lebih akurat dan sudah bisa dipastikan keadaannya sehingga tidak memerlukan lagi ru'yatun bil aini. Kados rumiyin zaman Nabi menika nek badhe salat subuh terus pundi? Nggih ningali fajar niki kira-kira wis ketok apa durung? Wong rumiyin niku dereng enten jam. Nggih ta? Dereng enten jam. Nggih rumiyin ningali nek wis ketok rada padang mriko teng wetan menika nggih subuh. Terus mangke nek srengenge niki pun lingsir sekedhik ngilen niku zuhur. Terus mangke nek napa bayangan suatu benda itu sudah sama dengan bendanya yang berdiri, itu mlebet asar. Engko nek wis surup iku maghrib. Niku zaman rumiyin. Nek sakniki dhewek salat niki subuh napa ningali rumiyin teng mriku? Wetan. Mboten usah nggih. Ningali jam. Jenengan berarti sampun percaya kalian jam. Nek wis titit iki berarti wis manjing. Nek zuhur nggih ngoten. Jenengan mboten ningali srengenge tapi ningali jam. Kok pun percaya kalian jam. Kranten akurasi jam niki sampun berdasarkan ilmu lan insyaallah akurat. Mboten usah ningali fenomena alam. Nah, mekaten ugi menetapkan bulan nggih ngoten. Dulu dalam hadis niku tentang waktu-waktu sholat itu berdasarkan fenomena alam. Kita tuh wow, tulul fajr itu sholat subuh mangke menawi
napa menika zalatis syams, kalau matahari itu sudah lingsir ke barat sedikit itu berarti masuk zuhur. Terus teng hadis ngaten dados menggunakan fenomena-fenomena alam keranten hitung-hitungan falak saat itu belum maju. Nah sekarang itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan kemajuan teknologi, waktu bisa di-setel sedemikian rupa, sehingga kita sekarang sudah mempercayakan kepada ilmu dan teknologi yang merupakan hasil ilmu pengetahuan. Nah seperti menetapkan awal bulan seperti yang diikut Muhammadiyah adalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kerantan Muhammadiyah itu kan istilahnya apa? Berkemajuan. Ya, berkemajuan artinya bercoba untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan ini untuk memanfaatkan dalam rangka hal ini. Ya. Nah, niku tentang ketetapan awal Ramadan. Selajengipun keranten sampun enten ketetapan nggih kita taat selaku warga, taat kita ngelaksanakan siam, terus sholat sholat Idul Fitri niku tanggal 1 Syawal, jelas tapi bertepatan kalian tanggal 31 Maret, harinya Senin, hari Senin tanggal 31 Maret, insya Allah niku sesuai maklumat nggih. Terus ibu-ibu sampun saged siap-siap nopo sahure nopo bukoe nopo, sampun sami belanja nopo dereng? Dereng ya. Nggih. Nah, terus poso niku mangane kan dados ping pindho nggih, nek biasane ping 3 dadi ping pindho. Berarti langkung hemat nggih ibu-ibu nggih. Oh biasane mangan ping 3 dadi mangan ping pindho. Insyaallah lebih hemat nggih. Terus bapak-bapak wah malah torok. Nah, ya atasipun kita biasa kemawon, atasipun menyikapi bulan puasa ini ya sewajarnya, tidak usah tabdzir, tidak usah israf. Di dalam agama israf, berlebih-lebihan, tabdzir itu juga tidak boleh ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah,